dengan asimetri kekuatan yang luar biasa, Hamas tetap memaksa untuk melakukan serangan ini karena nggak ada lagi yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau kami diam, kami dibunuh. Walaupun kami melakukan sesuatu, kalaupun kalah, ya kami tetap melakukan perlawanan gitu. Ya mati berlutut atau melawan. Hari ini ada tulisan menarik dari media besar Israel ya, Haaretz ya, yang dia mengatakan bahwa Netanyahu harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Hai, selamat jumpa kembali di Asumsi. Gue Pangeran Syahaan. Seperti kita ketahui, di akhir pekan lalu konflik kembali meletus di Timur Tengah antara Israel dengan Hamas. Kita semua melihat apa yang terjadi melalui banyak postingan di sosial media. Kita menyaksikan apa yang sedang berkecamuk di sana. Dan untuk membahas dan mengetahui lebih lanjut lagi soal bagaimana sampai Israel bisa kecolongan dan kenapa Hamas melakukan tindakan tersebut, kita akan diskusi bersama dengan Sofwan Albana, dosen hubungan internasional Universitas Indonesia. Mas Sofwan, thank you sudah hadir di Asumsi. Terima kasih sudah diundang. Mas Sofwan, kita tahu bahwa sebenarnya ya urusan Israel dan Palestina ini kan selalu ada tensi, nggak pernah benar-benar dingin sebenarnya. Tapi kita melihat di weekend kemarin dan berkenaan dengan 50 tahun ya perang Yom Kippur meletus tahun 73, terjadi serangan besar-besaran ya yang terjadi bahkan sampai infiltrasi masuk ke dalam wilayah Israel dari Hamas. Dan sistem pertahanan Israel yang selama ini dianggap sangat-sangat mumpuni itu kecolongan semua bisa tembus. Apa yang terjadi sebenarnya waktu itu, Mas Sofwan? Ya, apa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin memang mengejutkan ya. Kita menyaksikan bagaimana dengan teknologi yang agak-agak unik ya dan terbatas ya, Hamas dan beberapa faksi Palestina lain. Jadi nggak cuma Hamas, walaupun Hamas kemudian yang menyerukan operasi yang disebut sebagai Taufan Al-Aqsa ini ya, banjir atau badai Al-Aqsa ini kemudian melakukan serangan kejut di berbagai front sekaligus ya, dari darat, laut, dan udara gitu, yang kemudian memberikan dampak paling besar terhadap Israel selama beberapa dekade terakhir ini. Kenapa kemudian terjadi pada tanggal 7 Oktober ya, sebelum kita bicara soal simbolisme 50 tahun Yom Kippur, saya kira menjadi lebih penting kenapa faksi-faksi yang ada di Gaza yang sebenarnya dalam situasi kalau mereka mau perang dan memprovokasi konflik yang lebih besar, di atas kertas mereka pasti kalah, itu kemudian melakukan ini gitu. Saya kira penting untuk meletakkan konteks yang lebih komprehensif untuk memahami ini ya. Jadi kalau di banyak pembahasan kita menyebutnya sebagai perang gitu ya, antara Israel dan Palestina, dan Israel mendeklarasikan ini memang kemudian sebagai perang. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, perang itu seringkali punya konotasi bahwa ada dua pihak dalam posisi yang sama di border, yang di dalam border itu masing-masing punya kedaulatan. Lalu ketika tadi misalnya ada serangan ke wilayah Israel, berarti ada satu entitas lain yang punya kedaulatan di atas teritorinya, kemudian melintasi batas itu menyerang teritori yang lain. Tapi yang terjadi sebenarnya kan bukan begitu. Penting untuk memahami bahwa Gaza itu adalah sebuah enclave ya, sebuah ghetto raksasa yang disebut oleh berbagai lembaga internasional yang netral, seperti Human Rights Watch, Amnesty International, bahkan para utusan dari PBB ya, sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Jadi tahun 2005 Israel keluar, 2007
terjadi pemilu yang dimenangkan oleh Hamas, tapi karena Hamas dianggap sebagai musuh, maka kemudian tidak diakui oleh Amerika Serikat dan oleh Israel, sehingga kemudian Hamas hanya bisa berkuasa di Gaza. Tapi kalaupun dibilang bahwa Israel sudah pergi dari Gaza, penting untuk diingat bahwa hampir seluruh infrastruktur, bahkan nggak cuma hampir, seluruh infrastruktur dasar di Gaza itu dipegang oleh Israel. Ada 5 perlintasan di mana orang dan barang bisa keluar masuk, yang aktif hanya 2. Dan 5 perlintasan itu, di luar satu lagi perlintasan dengan Mesir ya, itu dikendalikan oleh Israel. Jadi orang mobilitas itu bukan seperti border yang kita bayangkan, gitu ya. Itu adalah frontier di mana arah perpindahan orang itu cuma satu arah dan dikendalikan oleh salah satu pihak. Inilah kenapa kemudian dia jadi signifikan, karena biasanya yang bisa dilakukan dari Gaza hanya tembakan-tembakan jarak jauh gitu ya. Tapi ini mengubah situasi di mana border yang tadinya satu arah atau frontier mungkin istilah yang lebih tepatnya itu kemudian bisa berubah. Nah, jadi bisa dilintasi oleh yang biasanya nggak bisa melintas gitu. Nah, ini penting untuk dipahami karena ada konsekuensinya gitu ya. Kalau kita melihat ini sebagai perang di antara 2 negara, tentu berbeda dengan ketika kita memahami konteksnya bahwa ini adalah enclave, adalah ghetto raksasa yang selama 16 tahun ya, selama belasan tahun terakhir ini dikendalikan segala aspek kehidupannya dan dijaga supaya mereka berada pada level ya, subsisten saja gitu ya. Yang penting hidup gitu ya, tapi nggak bisa thrive gitu. Airnya dikendalikan, 95% airnya nggak sehat ya, dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya menjelaskan kenapa dengan asimetri kekuatan yang luar biasa, Hamas tetap memaksa untuk melakukan serangan ini, karena nggak ada lagi yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau kemudian kita membiarkan status quo ini dalam pikirannya, barangkali ya dalam pikiran mereka yang ada di Gaza, kekerasan struktural yang terjadi, penting untuk dicatat, dalam 2,5 tahun terakhir ini, sebelum peristiwa ini, ada hampir 600 orang yang meninggal, dibunuh atau kekerasan oleh settler, jadi pemukim ilegal yang semakin agresif karena rezim pemerintahan Israel yang terakhir ini kan sangat kanan sekali gitu ya. Dan salah satu janji yang diberikan kepada kelompok-kelompok pemukim adalah ya Israel yang di dalamnya nggak ada orang Palestina gitu kan. Makanya mereka melakukan ekspansi pemukiman yang menurut hukum internasional ilegal, dengan dilindungi oleh aparat militer Israel. Dan ini kemudian memicu konflik kan di mana-mana gitu ya. Pembunuhan-pembunuhan, ya, kekerasan-kekerasan yang terus terjadi. Pada saat yang bersamaan mereka melihat kekerasan struktural ini terjadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara negara-negara Arab malah berencana untuk melakukan normalisasi hubungan gitu dengan ya. Israel ya. Jadi kondisi status quo itu melanggengkan situasi yang kayak ya kalau kita diam aja, kita nunggu giliran mati dan punah saja. Ini apartheid berjalan, perluasan pemukiman terus berlangsung, kekerasan struktural terus terjadi. Ini creeping genocide gitu. Ya kalau kita dengar wawancara kepada orang-orang yang ada di Gaza, tidak hanya kepada Hamas ya, suasana psikologisnya adalah kalau kami diam, kami dibunuh. Walaupun kami melakukan sesuatu, kalaupun kalah, ya kami tetap melakukan perlawanan gitu, ya mati berlutut atau melawan gitu kan. Ya yang kemudian saya kira kondisi
struktural yang sangat menghadirkan keputusasaan ini ya, yang kemudian menghadirkan ya kondisi yang mengkhawatirkan ya, yang ya oleh banyak pihak seperti bahkan LSM sendiri di dalam Israel seperti B'Tselem ya, kemudian Human Rights Watch yang melihat ini sebagai kejahatan kemanusiaan yang terus berlangsung. Ya ada satu titik di mana pada akhirnya ya dia meletup. Letupan itu kita saksikan kemarin. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya unprovoked. Dia adalah sesuatu yang hadir dari kekerasan struktural yang terjadi, yang terus-menerus, yang kemudian diabaikan oleh sistem internasional. Gitu. Jadi hukum internasional yang kemudian belakangan ini banyak disampaikan gitu ya, soal perlunya perlindungan terhadap masyarakat sipil misalnya, mereka rasakan tidak pernah berlaku ketika kami jadi korban gitu kan. Dan ini kemudian ya menunggu waktu aja, api dalam sekam gitu kan, kapan meledaknya, dan ledakan itu ternyata kemudian terjadi kemarin gitu. Oke, jadi menurut Mas Sofwan bahwa memang ini bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba, merupakan akumulasi dari kita bisa bilang penindasan mungkin yang terjadi dalam tempo waktu yang lama. Tapi yang menarik memang adalah nanti kita akan gali lebih dalam lagi mengenai sebenarnya motifnya apa, karena ada berbagai macam analisis nih yang bilang apa saja alasannya. Tapi di sisi lain juga kita rasa dunia terbelalak melihat bagaimana kok bisa katanya intelijen Israel yang paling canggih di dunia itu bisa nggak tahu. Pertama, yang kedua kok bisa semua borders yang tadi dijaga dengan sangat ketat itu kecolongan dan bahkan sampai masuk ketok-ketok pintu gitu ya, jadi masuk ke dalam seantero wilayah Israel. Dan ini menunjukkan satu sisi di mana loh ternyata Israel lemah juga ya, gitu. Nah, kenapa itu bisa sampai kejadian dan kenapa timingnya Hamas ini bisa sangat pas? Karena saya cukup yakin ini kan nggak direncanakan 1-2 hari gitu ya, Mas. Ini pasti kan perencanaan sangat-sangat panjang gitu, Mas Sofwan. Hari ini ada tulisan menarik dari media besar Israel ya, Haaretz ya, yang dia mengatakan bahwa Netanyahu harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Kenapa? Kalau kita lihat ya, wilayah Gaza itu berada di wilayah selatan Israel kan ya. Jadi ada 2 wilayah Palestina yang berada dalam okupasi yang menurut Oslo gitu ya, itu punya kondisi-kondisi khusus yang harus dipenuhi, yang kemudian tadi ternyata dilanggar dengan perluasan settlement terus-menerus kan. Menurut Oslo harusnya Palestina mengakui keberadaan Israel, bahkan Hamas pun misalnya setuju batas Israel sebelum 1967 gitu ya, belakangan meskipun PLO duluan gitu ya. Tapi proses perundingannya kan nggak berjalan dengan lancar karena kemudian Israel masih terus melakukan ekspansi pemukiman tadi. Nah, ketika kelompok sayap kanan itu mengambil kepemimpinan di Israel, ya sayap kanannya lebih kanan lagi dari kanan yang biasanya gitu ya, kanan yang lebih mentok lagi. Ekspansi ini makin cepat, dan ekspansi ini kan pasti membutuhkan perlindungan militer gitu ya. Jadi salah satu alasan kenapa di wilayah selatan sekitar Gaza itu kosong karena banyak kekuatan Israel yang tadinya ditaruh di situ itu dibawa ke wilayah tepi barat ya. Karena lagi banyak ekspansi pemukiman di situ, dan ekspansi pemukiman itu membutuhkan kekuatan militer kan untuk enforce, walaupun yang melakukan biasanya adalah para pemukim. Jadi yang melakukan adalah bukan kekuatan militernya langsung, tentara Israelnya melindungi pemukim, tapi pemukimnya yang kemudian mengambil alih rumah ya, dan seterusnya seperti yang karena kita juga sering lihat berapa kali di sosial media gitu, memang ya pemukim Israel ini langsung masuk aja ke rumah orang gitu kan, ambil tanah gitu kan, dan orang yang stay itu masih ada di situ gitu kan. Kayak yang dulu ada yang rame yang orang Brooklyn ya, yang tiba-tiba datang kemudian ngambil separuhnya rumah. Nah itu kan kemudian di-enforce oleh tentara gitu. Karena pasti ya orang ngambil rumah kan pasti akan ada perlawanan juga, pasti ada perlawanan gitu kan, butuh dilindungi. Jadi karena semakin agresif, mereka butuh perlindungan lebih, butuh kekuatan militer, pindah tuh ke wilayah tepi barat untuk agenda perluasan settlement tadi.
Yang kenapa ditinggal ya? Karena Gaza dilihat sudah ya kayaknya sudah relatif aman, sudah kondusif, bisa ngapain lagi sih gitu kan? Terakhir sudah kita cukup ratakan ya dengan tanah gitu kan, masa berani lagi gitu. Dan relatif kalem, relatif tenang gitu kan. Terakhir itu kan ada March of Return yang cukup rame ya. Orang Gaza mendekati pembatas itu yang sebenarnya secara formal bukan border, harusnya Bisa keluar masuk. ya bisa keluar masuk, tapi kemudian ya di enforce ya nggak boleh mendekati ya, dan ya kemudian ada ratusan korban pada waktu itu, ya aksi damai gitu ya. Makanya kemudian setelah itu mungkin dirasakan ya sudah kondusif, nggak ada risiko lagi gitu ya, yang kemudian membuat Israel saya bisa ke wilayah tepi barat aja gitu. Itu yang pertama ya. Salah satunya adalah karena ekspansi pemukiman ilegal di tepi barat ya, membutuhkan keberadaan tentara Israel yang salah satunya diperbantukan dari kawasan sekitar Gaza pada waktu itu. Kedua, kondisi stabilitas politik di Israel sendiri ya. Ya hari-hari terakhir itu kan isinya demonstrasi anti Netanyahu. Ya, dia mau ngubah konstitusi soalnya kan. Ramai. Udah ya Mas? Sudah Dia sudah mengubah konstitusi ya, itu. Jadi ya ini kemudian memunculkan konflik, termasuk salah satunya adalah dengan sebagian elemen di militer Israel gitu ya, yang memiliki pandangan berbeda dengan Netanyahu. Jadi ada kondisi internal Israel sendiri. Nah kemudian selain kondisi Israel yang seperti itu, saya kira juga kenapa kemudian dilakukannya sekarang ya tadi karena faktor internal di Palestinanya sendiri gitu ya, bahwa mereka melihat tadi ekspansi pemukiman yang semakin tidak terkontrol, dunia internasional tidak bisa menghentikan gitu ya, maka ya berhasil atau tidak kita harus coba, dan ternyata mereka lebih berhasil daripada yang barangkali diperkirakan gitu. Menurut saya sih mungkin mereka sendiri juga kaget kan, karena ternyata bisa dengan, sampai se-impactful ini ya dampaknya yang sebesar itu. Tapi karena itulah dia menjadi justru sangat berbahaya, karena terlalu berhasil gitu ya, dalam artian dampaknya besar, dia melukai betul kondisi psikologis kolektif Israel kan. Ini disebut sebagai 9/11-nya Israel kan, yang kemudian kalau kondisi psikologisnya kena, state of exception makin muncul gitu ya. Jadi biasanya masih ada kelompok-kelompok yang mendorong restrain ya, respon misalnya yang lebih proporsional gitu kan. Tapi sekarang ya udah blank check, ratakan jadi tempat parkir gitu misalnya. Ya ini yang kemudian menurut saya jadi mengkhawatirkan ya. Selain soal serangannya, menjadi penting bagi kita untuk mendorong gitu ya, supaya eskalasi kekerasan ini tidak menjadi sesuatu yang mengantarkan kita melihat ya genosida pertama di awal. Ya mungkin bukan pertama, Armenia juga sedang ongoing gitu ya. Ongoing ya, sama Azerbaijan. Banyak yang mengatakan demikian. Rohingya juga bisa. Tapi kita akan ya menyaksikan ya genosida gitu ya. Yang kalau kita lihat di apa yang dilakukan oleh misalnya Yoav Gallant ya, yang menyatakan dia misalnya mau menutup seluruh akses listrik. Air. Ini Menteri Perang Israel ini, ya. War Minister ya. Ya, ini dan ditambah lagi dengan penyebutan bahwa we are dealing with human animals gitu kan. Dehumanisasi itu kan awal dari ya proses itu. Nah ini
kemudian yang menurut saya menjadi penting bagi dunia internasional ya, apapun posisi politik kita, apapun posisi sosial kita, ya kita harus ya mendorong upaya untuk mendeeskalasi ini dan mencegah terjadinya krisis kemanusiaan yang besar. Nah jadi tadi menurut saya ada kondisi spesifik di dalam Israel sendiri yang memungkinkan hal ini terjadi. Ya, kemudian ketemu dengan kondisi Palestina yang kalau saya diam saja itu akan semakin mengkhawatirkan gitu ya, semakin ya Israel bisa memilih kapan saja keluarga saya meninggal gitu kan. Ya mendingan kita yang pilih termnya gitu. Kemudian yang ketiga menurut saya, yang ini ada banyak spekulasi juga karena sistem surveillance Israel itu sudah sangat melembaga, sangat terkenal kuat gitu ya. Bahkan dia eksportir peralatan-peralatan surveillance ke seluruh dunia ya, salah satunya yang kita kenal ya, Indonesia juga Pegasus gitu kan. Jadi mungkin ada complacency gitu ya, ada perasaan bahwa ya nggak mungkin ditembus lah ya, semuanya sudah terpantau dan nggak ada apa-apa di radar. Tapi ya orang-orang yang tahu bahwa dia diawasi kan pasti mencari cara juga untuk mengakali itu. Dan ada kemungkinan macam-macam. Ada yang berbicara soal ya mungkin saja mereka menggunakan cara-cara komunikasi di luar mekanisme teknologi sehingga nggak bisa dipantau gitu kan. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan karena pergeseran, ada yang berspekulasi ini kaitannya dengan pergeseran teknologi kan. Amerika Serikat melakukan persaingan teknologi dengan Cina ya. Huawei kemudian terpaksa membangun OS-nya sendiri gitu ya. Yang kemudian ternyata nggak ada mekanisme backdoor yang bisa diambil oleh Amerika Serikat, Israel misalnya, dalam OS yang standar. Karena itu malah bisa menghindari itu karena ini sistem yang baru. Nah tapi ini semuanya masih spekulasi ya kan? Ya. Jadi apakah justru karena memanfaatkan ketiadaan teknologi gitu ya, atau ya memang ada alternatif teknologi baru yang kemudian keluar dari pemantauan kayak kita lihat tadi. Video ini Mas yang cukup mencengangkan itu kan paragliding gitu ya, paragliding melintasi border itu kan sesuatu yang ya kalau tadi pakai bahasanya Mas Sofwan, ini memang orang yang merasa bahwa ya udah kepepet banget aja ini kan, gue udah nggak punya pilihan lain nih kan, tapi ya itu teknologi yang ya kayaknya sih orang nggak kepikiran juga gitu, misalnya jarang begitu canggih, begitu mutakhir. Saya baca satu analisis yang bilang ya jangan-jangan si paragliding itu memang nggak kedetek sama radar karena biasanya kedetek buat terlalu pelan, sophisticated yang cepet, ini lambat gitu kan. Nah satu hal lain yang juga saya pengen nanyain sama dilihat orang lagi latihan apa, dia lagi latihan gitu kan, lagi olahraga aja gitu. Nah saya juga pengen nanya sama Mas Sofwan ini adalah, saya baca beberapa analisis yang berbeda ini soal motif geopolitik. Betul. Gitu ya. Satu nama yang disebut-sebut itu katanya Iran ya. Iran itu kan selalu lekat gitu. Wah, ini ada Hizbullah di belakangnya. Iran ini melihat Saudi ini sudah terlalu vibing, terlalu bestie sama negara-negara kayak Israel. Tadi Mas Sofwan juga sempat mention, lalu dia mengambil langkah. Ada yang lain analisis yang bilang bahwa Hamas kayaknya mencium bahwa popular uprising, intifada kayaknya bakal ada lagi. Dia ngambil inisiatif biar uprisingnya dia yang mimpin. Atau juga bahwa untuk menegaskan kepemimpinan Palestina itu kan sekarang ya masih di Gaza itu Hamas, di tepi barat itu Fatah ya. Bahwa memang the leader of the Palestinians itu adalah Hamas. Nah, menurut Mas Sofwan dengan pandangan-pandangan ini kayak gimana Mas? Ya, pertama soal Iran. Kalau kita lihat memang ada beberapa spekulasi termasuk media Amerika Serikat yang mengatakan bahwa memberikan laporan gitu ya, yang mengatakan bahwa dia mendapatkan sumber A1 ya, bahwa ini memang direncanakan di Iran. Tetapi para ahli secara umum relatif skeptis dengan laporan tersebut ya, karena
tidak ada bukti yang relatif kuat untuk menunjukkan bahwa Iran di belakang ini. Dan kalau kita lihat Iran sebenarnya juga agak kaget juga ya. Dan kalau nanti Iran kemudian terpaksa ikut turun gitu ya, kan risikonya tinggi juga. Yang harus terlibat Hizbullah. Hizbullah itu crown in the jewel-nya milisi-milisi yang dibangun oleh Iran gitu. Apakah dia siap misalnya mengambil risiko Hizbullah turun, nanti bisa menang bisa kalah. Tapi kalau kalah dia kehilangan aset yang sangat penting di kawasan. Jadi risikonya mungkin cukup besar juga untuk Iran gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya, banyak yang melihat bahwa rasanya bukan Iran. Iran mensyukuri ini gitu ya. Iran melihat ini sebagai perkembangan yang ya mungkin bisa dimanfaatkan walaupun memunculkan risiko juga untuk Iran. Tetapi mungkin bukan aktor yang utama yang di belakang ya. Menurut saya kemungkinan paling besar ya memang ini adalah inisiatif dari faksi di dalam Palestina, terutama Hamas ya, yang kemudian melihat bahwa status quo itu tidak menguntungkan. Status quo-nya adalah ya tadi menunggu ya, membiarkan perluasan pemukiman ilegal tanpa bisa ngapa-ngapain, yang disertai dengan kekerasan sistematis yang terus-menerus ya, termasuk beberapa waktu terakhir kan yang ada breach ya terhadap wilayah terhadap status quo ya, yaitu wilayah di sekitar Masjid Al-Aqsa yang makanya kemudian namanya kan Taufan Al-Aqsa itu, yang kemudian tidak hanya juga si para pemukim ini bentrok dengan komunitas-komunitas Muslim kan, termasuk juga dengan komunitas-komunitas Kristen kan, peziarah Kristen yang diludahi ketika mereka berpapasan ya. Ya, jadi ada kondisi yang ditandai dengan ini, kalau tidak ada perubahan terhadap status quo ya kita tinggal nunggu vonis mati aja, nunggu kepunahan aja gitu ya. Sementara kekuatan-kekuatan kawasan tadi malah makin vibing gitu ya, makin mendekat ya dengan Israel. Jadi ya harus ada sesuatu. Tapi menurut saya faktor utamanya bukan untuk mencegah normalisasinya, itu dampak yang mungkin muncul dari situ, tetapi lebih pada ini mendisrupsi status quo. Jadi ini pertaruhan gitu. Ya kalau saya biarkan begini, saya akan mati lama-lama gitu ya. Saya akan mengalami tadi ya kepunahan sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau saya melakukan sesuatu yang besar, yang disruptif, itu bisa dua. Satu, Israel marah dan kekerasan yang lebih besar muncul sampai beneran habis langsung gitu ya. Atau yang kedua, kalau konteks internasionalnya tepat, kita bisa memulai proses perundingan baru yang mungkin membuat saya dalam posisi yang lebih adil gitu ya. Ya Oslo sudah nggak jalan, two state solution sudah dibuang gitu ya, terutama tadi dengan perluasan settlement terus-menerus gitu ya. Bahkan dalam Abraham Accord kan sudah dibicarakan soal udah dikasih konsesi aja, kalian ada tapi nggak boleh ada tentara, nggak boleh ada yang penting dikasih ekonomi aja gitu ya. Tapi ya jadi bukan negara yang utuh gitu. Jadi karena skenario yang bleak ini, ya mereka harus membuat disrupsi yang memungkinkan ada negosiasi ulang gitu. Ini jadi sebenarnya tapi pertaruhan juga lempar dadu juga berarti Mas sebenarnya. Iya. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya secara definitif ujungnya bakal gimana, tapi yang penting nggak diem gitu. Ya kalau menurut saya tadi ya karena kondisinya sedemikian dire gitu ya, sedemikian parah tadi, ya pilihannya cuma itu, ngambil risiko yang memungkinkan mereka menegosiasikan ulang perdamaian dengan Israel tadi,
dengan terms yang lebih adil gitu ya, dengan mekanisme yang lebih adil, atau ya malah sekalian habis gitu ya. Nah ini yang kemudian kita akan lihat dalam hari-hari ini kan, gimana perkembangannya taruhannya seperti apa. Nah, Mas Sofwan, sorry. Biasanya kan kalau dari yang kita lihat secara historical ya, negosiasi itu kan terjadi di beberapa kejadian waktu yang lalu. Itu dalam beberapa kasus adalah ada teritori yang diambil atau dispute di sana, dijadikan sebagai bargaining chips lah gitu ya. Dalam kasus sekarang ini kan sebenarnya tidak ada teritori yang diambil. Tapi ada lebih dari 100 warga Israel yang sekarang berada di Gaza, menurut kabar kan begitu. Apakah itu akan menjadi bargaining chips menurut Mas Sofwan? Ya, saya kira salah satunya itu tentu saja. Tapi kenapa nggak ada wilayah tadi? Ya tadi, karena perlu diingat tadi, Gaza itu bukan negara. Dia nggak punya border, dia nggak punya kendali penuh atas teritorinya. Dia adalah wilayah pendudukan. Sebagai wilayah pendudukan, dalam hukum internasional, Israel memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dia melakukan perlindungan terhadap warga yang ada di dalam pendudukan. Tapi yang dilakukan Israel justru sebaliknya kan, gitu kan. Yang ini penting untuk dipahami sebagai titik awal negosiasinya lalu apa gitu kan. Karena dia bukan negara, ya dia nggak bisa mengambil alih wilayah kan. Makanya yang dilakukan itu dia nyerang sebentar, menduduki sebentar, lalu dia kembali lagi gitu. Karena dia tahu kalau dia stay di situ nggak akan bertahan juga, secara kapasitas militer jauh gitu ya. Pasti langsung diambil kembali gitu. Makanya yang dilakukan adalah dia sebisa mungkin membawa sandera tadi ya, atau prisoners of war tadi, yang kemudian kalau secara tradisional dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kemudian ditukarkan dengan dan biasanya tukarnya banyak tahanan Palestina. Gilad Shalit itu kan tukar ribuan, betul. Jadi satu serdadu Israel ditukar 1.000 orang Palestina itu. Betul. Ya karena Israel juga tinggal ngambil orang sih gitu kan. Dia ambil dan kalau kita baca laporan-laporan dari Amnesty International atau Human Rights Watch kan kita melihat ya ribuan orang termasuk anak-anak Palestina itu kan diambil aja tanpa proses pengadilan. Jadi Israel juga nyetok hostage lebih banyak dulu gitu sebenarnya gitu kan. Nah ini yang kemudian coba ditukarkan. Tapi itu hanya bagian kecil gitu ya. Yang lebih penting adalah ini memberikan disrupsi tadi. Jadi poinnya bukan cuma soal sandranya. Sandranya itu jadi chip yang misalnya membuat Israel berpikir soal serangannya ke Gaza gitu kan. Ya karena kalau ada sandra ya harusnya mereka punya restraint dong gitu. Kalaupun nggak punya restraint untuk membunuh orang-orang Gaza, setidaknya orangnya sendiri harusnya dia lindungi gitu kan. Ya tapi tadi masalahnya kita kemudian tadi lewat batas psikologis Israel yang kemudian ya kita lihat reaksinya ya biasanya juga sudah disproportionate ya, tapi ini lebih disproportionate lagi kan. Ada laporan terakhir kan bahwa instruksinya itu bukan lagi, sudah nggak ada lagi pretense targeted killing gitu. Ya udah, yang penting damage sebesar-besarnya gitu, karena ya menunjukkan kemarahan dan kedigdayaan yang terluka tadi gitu ya. Yang ini ya kemudian mengkhawatirkan. Jadi apapun chips yang dimiliki, menurut saya chips yang paling penting buat, dan bukan cuma buat Hamas, tapi bahkan buat Israel sendiri. Karena kalau menurut saya, kalau reaksinya adalah revenge yang semakin brutal, tidak ada perdamaian yang bisa sustainable didasarkan hanya oleh kekuatan. Ketika perdamaian itu diperoleh dengan memaksa yang ditindas menerima
itu tanpa pilihan lain, itu tinggal menunggu waktu aja ledakan gitu ya. Kapan kemudian bisa jalan. Jadi dia harus sepanjang hidupnya entitas ini, dia harus memastikan bahwa dia selalu lebih kuat, dia selalu bisa mengendalikan perilaku kelompok yang kemudian dikendalikan tadi. Tapi pilihan terbaik buat Israel dan buat Hamas dan buat Palestina adalah ayo kita buka solusi politik gitu. Ini persoalan politik, dan kalau ini persoalan politik, dia harus diselesaikan secara politis. Caranya bagaimana? Caranya melalui proses perundingan yang lebih terbuka dengan mekanisme yang kemudian lebih adil. Yang ini akan memberikan keamanan yang lebih sustainable juga buat Israel, ya. Sekaligus memberikan hak-hak atas Palestina yang selama ini dirasakan dirampas dan kemudian melakukan radikalisasi. Jadi keduanya akan mendapatkan keuntungan, kawasan juga akan mendapatkan keuntungan kalau kemudian keduanya bisa melakukan deeskalasi, ya, bisa bijaksana melakukan deeskalasi yang kemudian ya membuka peluang untuk solusi politik baru. Kemudian yang kedua ya tadi, kalau kedua belah pihak kan sekarang salah-salahan, yang satu melakukan kejahatan kemanusiaan, ya biarkan kalau begitu ICJ masuk gitu ya. International Court of Justice atau ICC masuk, masyarakat internasional kemudian menilai secara imparsial dan kemudian memastikan bahwa hal-hal yang dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, ya kejahatan kemanusiaan itu bisa dihentikan dari kedua belah pihak. Dan saya kira itu opsi yang paling rasional dan masuk akal untuk kedua belah pihak sekarang. Ya, problemnya adalah ini situasi di mana rasionalitas mungkin bukan sesuatu yang ada di depan ya. Tapi ya jangan sampai kan setelah melihat beberapa tahun ke belakang seperti Amerika Serikat yang pasca peristiwa 11 September ya kemudian melakukan banyak hal, ternyata setelah ke belakang secara retrospektif dilihat ternyata ini hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu ya. Seberapa akan berpengaruh ini, walaupun mungkin cuma efek samping ya Mas Sofwan, kepada negara-negara Timur Tengah seperti Saudi, apakah ini akan membuat mereka berpikir dua kali soal normalisasi dengan Israel dan dengan negara Barat lainnya, atau terlalu jauh akan jalan terus saja menurut Mas Sofwan? Iya, Saudi tentu punya pertimbangan kepentingan nasional sendiri ya, kalkulasi geopolitik ya yang berkaitan dengan ya survival negaranya dan survival rezimnya, dan ancaman yang paling besar sejauh ini kan dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah dari Iran dan yang kedua adalah ancaman internal, misalnya dari ya kemungkinan gerakan-gerakan yang diasosiasikan dengan radikalisme Islam gitu kan. Ini yang kemudian membuat ya kalkulasi strategisnya adalah karena kita nggak bisa mengandalkan Amerika Serikat lagi. Amerika Serikat sekarang tadi secara struktural dalam sistem internasional mengalami relatif decline ya. Arab Saudi melihat bahwa Amerika Serikat ini nggak bisa dijadikan tempat bergantung lagi untuk menjamin stabilitas di kawasan. Dia harus melakukan diversifikasi. Nah, salah satu yang dilihat punya kapasitas untuk melakukan itu ya kan Israel ya, kekuatan militer terbesar di Timur Tengah. Problemnya kan kalkulasi strategis elit ini kan harus ditempatkan juga dalam sentimen publik gitu ya. Jadi sentimen publik itu jelas sangat anti Israel kan dan pro Palestina, sehingga Saudi sangat berhati-hati, apalagi dia punya posisi simbolik di dunia Islam kan sebagai penjaga dua tempat suci gitu ya, sehingga beban psikologisnya itu relatif besar, dan karena itu dia butuh konteks domestik ya, konteks sosial yang kondusif untuk melakukan keputusan itu. Nah, peristiwa ini tentu akan memicu sentimen publik yang
kemungkinan besar tidak cukup kondusif untuk normalisasi gitu ya. Jadi akan ya mungkin akan menghadirkan constraint bagi upaya-upaya normalisasi tadi, akan mikir-mikir lagi. Tetapi juga masih banyak ketidakpastian yang lain kan. Dia hanya salah satu faktor gitu kan. Akan sangat tergantung pada faktor lain, misalnya keterlibatan Amerika Serikat di kawasan, keterlibatan Cina di kawasan, bagaimana Iran bereaksi misalnya pada konflik ini dan seterusnya. Jadi masih banyak faktor yang kemudian harus dihitung gitu ya untuk melihat dampaknya seperti apa. Kalau misalnya kemudian Gaza kembali di bawah okupasi langsung Israel, ya nggak jadi gitu lagi, tapi tentara Israel di situ lagi langsung ngatur. Mungkin kondisinya bisa lain lagi. Nanti Arab Saudi malah bisa menemukan pretext untuk yaudah Israel mundur lagi dari situ, diserahkan lagi kepada otoritas Palestina. Tapi ini adalah harga yang harus dibayar, adalah normalisasi misalnya. Itu jadi ada banyak kemungkinan. Dan ya Saudi bisa megang kartu itu sebenarnya. Bisa juga gitu loh. Jadi masih sangat beragam. Tapi tentu constraint publik kalau kita lihat sekarang, kalau tidak ada hal-hal yang terlalu istimewa, ya constraint publiknya arahnya adalah relatif negatif gitu ya. Negatif. Jadi akan sulit untuk kemudian dieksekusi, walaupun ini nggak ada kepastian di sini. Saya juga mau nanya nih Mas Wafa, ini mumpung ada Mas Wafa nih, mungkin Palestina 101 bagi teman-teman yang mungkin nggak begitu familiar. Gaza, Hamas, dikuasai Hamas, di tepi barat ada Fatah. Kenapa dua faksi ini tuh secara historikal sampai sekarang itu nggak akur, Mas Wafa? Iya, mereka adalah faksi yang sama-sama didirikan sebagai perlawanan terhadap Israel, ya, sama-sama menghendaki kemerdekaan Palestina, tapi kemudian satu perbedaan ideologi, dua perbedaan strategi. Jadi Fatah ini adalah gerakan yang dominan pada sampai pada 70-an, 80-an gitu ya, sampai akhirnya kemudian karena perjuangan lama gitu ya, kemudian Fatah melihat bahwa solusi militer sudah tidak mungkin gitu ya, sehingga ya harus kemudian duduk ke meja perundingan. Tapi ketika Fatah kemudian masuk ke meja perundingan tersebut dengan term yang dipandang oleh orang-orang Palestina sendiri sebagai term yang merugikan karena mediatornya Amerika Serikat. Dan bahkan dengan term yang merugikan itu kan, kalau kita lihat di Oslo misalnya, Palestina itu dibagi menjadi 3 wilayah A, B, C. Ada wilayah yang dikuasai secara militer dan sipil oleh Israel, wilayah yang paling besar. Ada wilayah yang dikuasai secara militer oleh Israel tapi secara sipil ya diatur oleh otoritas Palestina. Ada wilayah yang seharusnya ada otoritas Palestina di dua-duanya, tapi de facto sebenarnya Israel tetap masuk nanti pada prakteknya. Yang ini wilayah paling kecil. Lalu wilayahnya di kotak-kotakin gitu ya, nanti ada checkpoint dari satu tempat ke tempat lain. Jadi orang-orang Palestina kemudian merasa bahwa perjanjian yang dilakukan ini adalah perjanjian yang tidak menguntungkan. Ini adalah kapitulasi, ini adalah pernyataan menyerah gitu ya. Yang ini kemudian membuat faksi-faksi lain, termasuk salah satunya kemudian Hamas, itu merasa bahwa ya Fatah ini sudah berubah dari motor perjuangan kemerdekaan jadi antek gitu ya. Karena kemudian atas nama menjalankan perjanjian damai tadi, Fatah diminta untuk mengendalikan kelompok-kelompok yang masih melawan kan. Jadi seringkali polisinya otoritas Palestina itu digunakan untuk menangkapi orang Palestina yang masih menentang proses yang dianggap tidak adil tadi gitu ya. Jadi malah jadi tukang pukul untuk rakyatnya sendiri gitu kan. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu rakyat Palestina yang kebanyakan
masih merasakan kekerasan struktural itu, tentu mencari alternatif, gitu kan? Alternatif yang kemudian viable karena perlawanan yang basisnya kiri, PFLP, dan kemudian basisnya nasionalis seperti PLO ya, Fatah gitu ya, kemudian Yasser Arafat itu dulu. Yasser Arafat ya, itu kemudian dianggap tidak lagi merepresentasikan keinginan rakyat Palestina karena dia kemudian berkompromi tadi, ya maka ya alternatif ideologisnya apa gitu. Itu lihat yang nasionalis, yang sekuler, yang komunis sudah mundur, sudah lemah semua, ya alternatifnya adalah yang basis ideologisnya keagamaan gitu kan. Ini Hamas. Tapi ada cerita-cerita juga bahwa dulu Hamas didukung ya salah satunya oleh Israel untuk memecah suara Fatah, untuk melemahkan. Karena dulu kan tahun 70-80-an tuh Fatah itu hitungannya radikal sebenarnya. Dan paling kuat, paling populer di masyarakat Palestina. Tapi ya itu tadi, dalam situasi kayak gitu kan, ya Israel mungkin mendukung, tapi ya dia tumbuh sendiri juga gitu. Dan itu dia menjawab tadi kegelisahan rakyat Palestina yang merasa bahwa motor perlawanan kita sudah hilang gitu ya. Dia harus cari alternatif lain. Nah, jadi itu yang kemudian terjadi. Fatah kemudian terikat dengan otoritas Palestina. Dia merasa bahwa untuk bisa mewujudkan negara Palestina merdeka, ya dia harus mengikuti term Oslo, dan itu kemudian digunakan oleh Israel justru untuk membuat tujuan Oslo tidak terwujud gitu ya. Jadi Israel tidak memenuhi komitmen-komitmen itu, tapi Palestina, otoritas Palestina kemudian digunakan untuk meredam perlawanan dari orang-orang Palestina. Ini membuat Fatah tidak populer. Makanya kalau dilakukan pemilihan umum yang demokratis, yang menang bukan Fatah. Dan udah pernah kalah kan Fatah. Ya, yang menang Hamas kan. Tapi Hamas, karena Hamas itu masuk dalam daftar terorisnya Amerika Serikat, hasil yang demokratis ya tidak diakui gitu ya. Sehingga Amerika Serikat dan Israel memilih yang bisa diajak kerjasama. Yang bisa diajak kerjasama siapa? Fatah. Jadi otoritas Palestina diserahkan kepada Fatah. Tapi di Gaza, karena wilayahnya cukup jauh, Hamas ini punya grassroots yang cukup kuat, setidaknya tahun 2007 itu. Sehingga ketika terjadi konflik, Hamas yang menang di wilayah itu. Karena Hamas menang, dan Hamas dianggap sebagai ancaman, karena kalau Fatah sudah mau kooperatif, Hamas belum mau kooperatif pada waktu itu, maka kemudian diblokade Hamas itu, wilayah Gaza itu. Tapi harus diingat bahwa mayoritas penduduk yang ada di Gaza sekarang itu bukan lagi orang-orang yang waktu itu terlibat pemilu. Udah nggak ada pemilu lagi sekian lama gitu ya. Jadi kan sekarang misalnya ada dehumanisasi, nggak apa-apa yang di Gaza itu dihabisin aja sekalian semuanya, salahnya sendiri milih Hamas, kan ada narasi itu di Israel. Tapi penting untuk diingat bahwa 1 juta penduduknya, hampir separuh penduduknya itu anak-anak ya, usianya masih kecil, yang mereka nggak, maksudnya jangankan milih Hamas, pemilu aja nggak boleh setelah itu gitu kan. Jadi ya itu tadi kenapa kemudian jadi terbelah seperti itu. Tapi yang penting untuk kita perhatikan juga, ketika terjadi situasi-situasi seperti ini, suara mereka sebenarnya nggak berbeda. Kalau kita dengar wawancara orang-orang otoritas Palestina ya, Hussam Zamlot misalnya, dia ketika diwawancara ya dia menjelaskan posisi Palestina gitu, yang secara umum merupakan konsensus bahwa apa yang terjadi hari ini adalah dampak dari kekerasan struktural yang terjadi, yang dunia menutup mata. Ya, hampir tiap hari ada orang Palestina dibunuh, tidak ada konsekuensi apapun, dunia internasional diam, ya, perluasan pemukiman ilegal terus terjadi gitu ya. Jadi ya kalau kata si Hussam Zamlot ini kan, ini tinggal ledakan yang tinggal nunggu aja, tinggal siapa yang melakukan. Beberapa waktu yang lalu kan ketika faksi-faksi besar seperti Hamas itu
juga sempat ya menjadi orang yang menjaga konsensus untuk tidak saling menyerang kan. Ketika jihad Islam masang roket misalnya kan Hamas yang ngingetin jangan serang dulu gitu kan, karena waktu itu ya ada truce kan, ada gencatan senjata gitu. Ketika ada kelompok-kelompok ketika kelompok-kelompok dominan tadi dianggap tidak lagi merepresentasikan semangat dari rakyat Palestina yang kebanyakan anak-anak muda yang mereka dari lahir sudah di pengungsian, sudah menyaksikan kekerasan terus-menerus terhadap tetangganya, terhadap keluarganya, terhadap ayah ibunya. Ya mereka mengekspresikan lain. Salah satu yang terakhir kemarin kan ada yang kita sebut yang menyebut diri sebagai the lion's den, itu kan, kandang singa, yang ini nggak jelas ideologinya mau Islam atau sekuler atau komunis atau apa. Pokoknya ya itu ekspresi perlawanan aja. Hamas juga udah mulai mandul misalnya, kata orang-orang Lions Den ini, ya kita jalan sendiri aja, nggak ada kepemimpinan, pokoknya jalan sendiri gitu. Nah jadi ketika kemudian mereka berhadapan dengan Israel, faksi-faksi yang berbeda ini sebenarnya juga tidak seberbeda itu gitu ya. Ya ini kayak Indonesia zaman dulu ada faksinya nasionalis, ada faksi Islam, ada faksi komunis bahkan ya, dan ketegangan di antara mereka juga tidak kecil. Tetapi ketika proses revolusi dari common enemy kan mereka saling bantu gitu. Ya udahlah, saya beda sama orang-orang Masyumi, saya beda sama orang-orang PKI. Tapi ketika ketika revolusi bersama ya mereka satu front gitu, walaupun mereka berdebat juga di dalam ya kayak gitu juga gitu ya. Bedanya adalah di Palestina sempat ada pemilu, sempat ada yang menang, tapi tidak diakui gitu ya, sehingga kemudian terjadi pemisahan tadi gitu. Ada beberapa kali upaya rekonsiliasi tapi belum berhasil gitu ya. Dan tapi kalau kita lihat ya mereka disatukan oleh sebenarnya kondisi penderitaan yang sama, sehingga ketika Hamas menginisiasi operasi ini, hampir semua kelompok dari ideologi yang beragam, dari yang lebih kanan dari Hamas yang seperti Jihad Islam sampai yang kiri PFLP, DFLP itu ikut juga gitu ya, sehingga memang ya sangat beragam gitu ya isinya. Terakhir, Mas Sofwan, posisi Indonesia dan langkah Indonesia ini, yang kita ketahui memang selama ini kan Indonesia mengakui Palestina dan mendukung sebenarnya kemerdekaan Palestina. Yeah. Apa yang bisa dilakukan sih oleh Indonesia ini? Apakah dia bisa ya turut membantu menjadi apa yang disebut honest peace broker? Gitu? Honest broker. Iya. Gimana Mas Sofwan? Iya, menurut saya yang paling visible dilakukan oleh Indonesia adalah dalam waktu dekat adalah menjadi suara rasional, suara jernih yang mengingatkan semua pihak bahwa eskalasi ini tidak menguntungkan siapapun, bahwa kalaupun Israel dengan kekuatan militernya yang sangat besar itu kemudian melakukan operasi final solution gitu ya, di ghetto yang namanya Gaza itu, keamanannya tidak akan permanen, bahwa kemudian semua pihak harus berpikir jernih ya, kemudian duduk dan menghormati kesepakatan-kesepakatan internasional. Ini kemudian menjadi penting karena negara-negara besar yang yang selama ini menjadi kekuatan yang memungkinkan restraint tadi, sekarang lagi memberikan cek kosong gitu ya. Ya kita lihat Blinken itu dua kali nge-tweet meminta Israel restraint ya, habis ngomong sama Hakan Fidan ya, sama tangan kanannya Erdogan yang menyuruhkan restraint tadi, tapi dihapus gitu karena suasana publik di Amerika Serikat juga sangat sangat
bergejolak lah ya. Sangat pro Israel kan ya. Yang kalau dia ngomong restrain politically secara domestik tidak menguntungkan. Karena itu butuh ada suara-suara yang mengingatkan restrain ini gitu ya, dan bahwa kalau kita diam saja ya kita akan menyaksikan ya genosida yang besar yang sekarang ya kita lihat ongoing gitu kan. Ya bahkan Netanyahu sendiri kan nge-tweet itu ya, bagaimana bom-bom dijatuhkan di residential areas yang padat gitu. Jadi ya ini mengkhawatirkan gitu ya. Yang bisa dilakukan Indonesia adalah yang menyuntikkan akal sehat ya, menyuntikkan kejernihan, walaupun tentu tidak mudah gitu ya. Tapi ya itu harus dicoba untuk dilakukan ya oleh Indonesia. Saya kira pernyataan kemarin harus segera diikuti misalnya dengan upaya menggalang negara-negara berkembang ya, negara-negara Asia dan Afrika dan Amerika Latin yang kalau di PBB kita kenal ada namanya G77 gitu ya, untuk kemudian mendorong tekanan yang lebih kuat lagi. Ya selain itu tentu kalau misalnya kekerasan nggak bisa dilakukan ya nggak bisa dihentikan ya, bagaimana mendorong koridor kemanusiaan ya, memungkinkan bagaimana misalnya memungkinkan pengungsi bisa keluar. Sekarang kan perintahnya misalnya kalau kalian nggak pergi dalam 2 jam akan dibom lah, mereka keluar masuk aja nggak bisa ya? Gitu loh. Jadi apa ya misalnya bisa didorong ada koridor kemanusiaan, ada kesempatan bagi masyarakat sipil tadi untuk pindah ke tempat lain dulu dan seterusnya, yang kemudian memungkinkan proses yang lebih rasional ketika emosi sudah mulai mereda gitu ya, ketika psychological shock kolektifnya itu sudah mulai hilang, itu bisa dipikirkan ulang. Ya kalau kemarahan yang menguasai kan, ya walaupun sebenarnya kekerasan nggak marah pun kekerasan sudah dilakukan, apalagi kalau lagi marah gitu kan. Jadi ya saya kira yang realistis dilakukan Indonesia sementara itu ini yang lebih mungkin adalah negara-negara yang ada di kawasan ya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, yang Israel sedang punya kepentingan misalnya dengan Uni Emirat Arab, dengan negara-negara Teluk itu, mungkin mereka bisa memberikan tekanan lebih ya. Kalau enggak ya katanya kan normalisasi supaya bisa menyelesaikan persoalan Palestina Israel dengan lebih baik gitu. Kalau ternyata enggak bisa berpengaruh juga, ngapain normalisasi? Lalu yang lain adalah tekanan terhadap negara-negara besar itu gitu ya. Tekanan, saya kira negara-negara besar yang memungkinkan tekanan internasional terjadi itu kan dipengaruhi oleh tekanan domestik. Nah, psikologi domestiknya secara intuitif, karena secara tradisional itu negara-negara barat pro Israel, maka secara intuitif mereka akan menunjukkan posisi yang selaras dengan posisi konstituen itu. Tapi kalau di dalam negaranya ternyata banyak suara-suara yang berbeda, yang tidak menghendaki nama mereka digunakan untuk melakukan kekerasan disproporsional yang sangat memungkinkan memenuhi kriteria kejahatan kemanusiaan tadi, ya tentu ada kalkulasinya kan, gitu, karena ya suara domestik pasti berpengaruh. Ya karena itu suara-suara yang pro kemanusiaan di barat, di timur, di negara maju, di negara berkembang, ya saya kira harus bergerak dan harus membuat mereka didengar. Nah, saya kira salah satu tanda positif sekarang adalah bahwa media mainstream yang tadinya beritanya biasanya sangat bias pro Israel sekarang mulai memberikan platform untuk suara-suara Palestina. Gitu ya. Ini salah satu yang menarik ya, saya kira fenomena beberapa tahun terakhir ini. Salah satunya karena kemajuan teknologi. Ya dulu mau wawancara susah karena harus datang. Sekarang Zoom dan seterusnya memungkinkan suara Palestina lebih didengar, dan ya semoga ini kemudian membuat wacana di
berbagai negara itu ya mendorong penyelesaian konflik yang lebih sustainable, ya lebih berkepanjangan, ya dengan menghentikan kekerasan, ya mencoba mencari solusi yang mengakhiri sistem apartheid, ya menghentikan kekerasan struktural, dan kemudian mencoba membangun sistem politik di mana orang Israel, orang Palestina, orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen semuanya bisa sama-sama setara diakui sebagai manusia. Oke, kita rasanya kita sudah cukup panjang dan komprehensif ini ngobrol sama Mas Sofwan Albana mengenai perkembangan terakhir Timur Tengah, Israel dan Palestina yang sudah terjadi sejak terjadi eskalasi sejak Sabtu kemarin. Kita harapkan bisa terjadi deeskalasi secepatnya, dan juga Indonesia, negara kita, bisa menjadi salah satu aktor cause of reason lah ya, Mas Sofwan ya, menjadi juga broker perdamaian terjadi di sana. Terima kasih sekali lagi Mas Sofwan Albana banyak Bung Pang, atas waktunya. Demikian asumsi untuk episode kali ini. Sampai jumpa di bahasan menarik lainnya. Nama saya Pangeran Syahan. Bye-bye.